Emang mantep banget nih pertumbuhan GMV kita kuartalan ini. 400%. Keren juga ya gue jadi CEO. Berhasil bakar uang buat hancurin harga pasar sampai-sampai suplainya anjlok begitu. Mampus lu Bina Karya. Apa gue bilang kan? Tapi Pak Zika, soal strategi predator pricing yang kita lakukan dengan cara menjual barang jauh di bawah modal yang kita jalankan, ngebuat para supplier bahan baku itu ngeluh ke kita karena kita tuh udah maksa mereka buat mutus kontrak dengan pesaing lain secara sepihak demi monopoli rantai pasok. Menurut saya sih itu suatu pelanggaran yang berat sih Pak. Pris, dengerin saya. Bisnis itu pilihannya cuma dua, egois atau mati. Nggak akan mungkin ada jalan jadi penguasa kalau idealis atau gini-gini aja hidupnya. Tapi data pengguna yang saya olah, Pak Zika minta saya buat memasukkan grossisher atau akun-akun berfiktif yang melakukan transaksi palsu cuma buat kelihatan besar di mata Bu Melov. Bapak yakin dengan semua ini? Pris, itu namanya strategi marketing. Mau gimana lagi emangnya? Tugas kamu itu cuma memastikan angka pengguna aktif dan transaksi itu terlihat cantik saat pertemuan dengan Bu Melov nanti. Jangan sampai posisi kamu saya korbankan juga. Paham? Baik Pak. Yang bisa saya bantu sih? Katanya pusing banget. Ini ada kopi ya. Pak Amar, tadi saya barusan ditelepon vendor logistik dan supplier utama kita. Katanya per minggu depan itu kita udah gak bisa lagi kerja sama mereka. Waduh. Semuanya tuh udah full diakuisisi sama Cepat Laku, Pak. Dan sekarang tuh saya mikir banget gimana caranya barang-barang UMKM kita itu tetap aman dan bisa dikirim ke konsumen. Saya yakin ada vendor lain. Kita cari bareng-bareng ya nanti. Aduh, enak banget kamu ngomongnya. Emangnya Bapak udah pastiin kalau misalnya kita bisa dapat vendor lain? Vendor-vendor terbesar itu udah diakuisisi semua sama Pak Zika. Dan sekarang kita tuh udah mentok banget nih, kita bisa aja bangkrut. Dan kayaknya kita cuman perlu manipulasi data aja dan semua orang tuh bisa ngelakuinnya. Ada semua orang sih. Dan kita bukan dari orang tersebut. Kalau kita menang dengan cara yang kotor, kita cuma jadi penipu. Bapak, tapi kalau kita tetap integritas gimana gaji karyawan kita dibayar? Tapi integritas adalah alasan kenapa karyawan kita mau bertahan sampai sekarang. Sid, sama kita. Kalau kita udah menyalahin moral, bagi saya itu berarti kita sudah kalah sebelum berperang. Dan mending lebih baik gagal daripada jadi orang yang berbohong tapi menang. Saya nggak tahu sih Pak, mau dianggap serius atau enggak ucapan Bapak. Tapi ya at least Bapak bantuin saya dulu deh biar mau cari vendor yang mau kerja sama kita. Kasih tahu saja apa yang saya perlu lakukan. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini saya datang untuk memberi tawaran suntikan dana pada perusahaan yang paling berhak untuk mendapatkannya. Tentunya penilaian saya terhadap perusahaan kalian berdua itu akan dilakukan secara objektif. Maka dari itu, saya ingin mendengar bagaimana strategi perusahaan kalian berjalan selama ini. Boleh mulai dari Pak Zika dulu selaku CEO Cepat Laku. Baik. Terima kasih Bu Melov atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang dapat Anda lihat, data lalu lintas transaksi aplikasi Cepat Laku di dalam pasar terlihat sangat-sangat menjanjikan. Hal tersebut disebabkan karena Cepat Laku beroperasi dalam ekosistem yang tertutup dengan mengunci eksklusivitas para supplier besar sehingga tidak terdapat celah bagi kompetitor menyalip performa kami. Seperti yang sedang duduk menyaksikan Bina Karya, dengan itu kami dapat menjamin profitabilitas dengan sangat baik dalam kuartal ini dan harapannya hingga periode seterusnya bisa membuat perjanjian untuk keuntungan investasi dari Bu Melov. Baik. Terima kasih Pak Zika. Saya mengerti poin dari paparan Anda terhadap perusahaan Cepat Laku yang sangat mengedepankan profitabilitas dan dominasi pasar. Maka dari itu boleh dilanjut kepada Pak Amar. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Melov. Saat ini usaha platform kami yang bernama Bina Karya mengutamakan pengembangan yang inklusif, yakni UMKM lokal menjadi 80% dari mitra penjualan kami. Untuk profitabilitas sendiri telah cukup
dalam menjaga keberlangsungan usaha secara keberlanjutan sebagai hasil dari memprioritaskan pengembangan kapabilitas produksi UMKM itu sendiri. Saya menganggap Bina Karya sebagai perpanjangan niat kami dalam menjaga keadilan dan integritas dalam berusaha. Alah, si tiba-tiba banget dia ngomongin keadilan. Asal Anda tahu ya Pak, kalau dunia ini menolak ide tersebut jika dihadapkan dengan realita. Dan tentu saja Bu Melov tidak akan serta-merta memilih bisnis yang ujung-ujungnya cuma bikin begitu doang. Iya. Mohon maaf Fazika, saya harap Anda tetap bisa ya menjaga kesopanan ketika lawan bicara sedang berbicara. Jangan asal dipotong begitu saja. Dan di sini saya akan menekankan bahwa penilaian saya akan tetap objektif. Kak Zika, saya tidak mengerti dalam konteks apa Anda bisa berbicara seperti itu. Karena jelas sekali Pak Amar hanya menjelaskan visi dan misi, dan pada kenyataannya memang seperti itu bagaimana perusahaan kami beroperasi. Dan kalau seperti itu, kenapa Anda tidak sendiri melakukan introspeksi terhadap operasional perusahaan Anda yang curang itu? Apa itu 400% profit? Wah, sangat fantastis Pak. Bapak, apakah Bapak bisa menjamin apakah perputaran uang Bapak itu tuh hanya pengguna yang asli saja dan tidak ada pengguna yang fiktif, Pak? Berani-beraninya kamu. Maaf mengganggu pertemuan ini, saya Miss Edi dari Otoritas Investigasi Keuangan. Ada apa nih Miss Edi? Kebetulan kita di sini lagi ada rapat internal. Baik, saya harap Anda semua dapat tenang terlebih dahulu, terutama Pak Zika. Anda harap tarik nafas yang dalam, karena saya di sini tidak akan berlama-lama selain untuk mengonfirmasi adanya laporan keuangan mengenai manipulasi pencegahan rantai pasok, manipulasi data konsumen menggunakan sistem bot, dan juga penipuan valuasi perusahaan kepada investor yang dilakukan oleh Cepat Laku. Laporan? Siapa yang berani-berani? Kamu ya Pak Amar? Tega-teganya kamu menjatuhkan lawan Anda yang jelas tidak sepadan sama kalian. Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Pertanyaan paling penting adalah, siapa yang mau repot-repot mengurusi bisnis Anda? Maaf Pak, sepertinya Bapak sudah salah mengira. Pris, are you serious? Sampai saat ini pun, saya tuh masih memikirkan apakah tindakan saya sudah benar. Apakah saya nanti akan hidup dalam kondisi tanpa pekerjaan yang menjanjikan atau tidak? Ini memang sangat berat untuk dilakukan bagi saya. Tetapi ada satu hal yang meneguhkan saya untuk melakukan ini, yakni bayang-bayang ketidakadilan dari kecurangan pemalsuan data yang saya lakukan selama ini atas perintah Anda, Pak. Pernahkah Bapak berpikir tentang bagaimana seseorang berjuang supaya tidak membebani orang lain? Tahukah seberapa merugikannya tindakan Bapak jika saya terus biarkan? Apa ini maksudnya, Pris? Saya bahkan tidak mampu menerima ini dengan akal sehat sekalipun. Pris, kamu sadar kan sedang melakukan apa? Baiklah, terima kasih Saudari Pris. Untuk Pak Zika, Anda harus ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya harap Anda bisa tetap kooperatif walaupun perusahaan Anda akan kami bukukan sementara demi kelangsungan proses ini. Silakan Pak. Saya kan nggak akan pernah bisa maafin kamu ya, Pris. Dasar pengkhianat. Bagaimana? Akhirnya Anda paham kan Pak Amar? Sebenarnya saya menganggap Anda lebih dari mengerti sih tentang masalah ini. Tapi saya ingin menekankan bahwa di dalam dunia investasi, mau bagaimanapun Anda berusaha untuk memanipulasi data dan membunuh kompetitor secara kotor, semuanya akan sia-sia jika ambisi tersebut tidak berjalan dengan niat yang baik. Dapat diprediksi juga kalau pada akhirnya semua akan bubar kan? Tolong kirimkan proposal filemu ya Pak Amar, karena saya sudah berpikir dalam jangka panjang untuk mendapat mendanai Bina Karya yang tetap berintegritas.